PT Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bali optimis menghadapi sisa akhir tahun 2024 dan mencatat kinerja keuangan cemerlang dengan mencapai target yang ditetapkan. Menurut Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudarma, SHMH pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024, transformasi yang dijalankan BPD Bali sejak berdirinya tahun 1962 terbukti menghasilkan kinerja impresif. Optimisme tersebut tak terlepas dari keberhasilannya mencatat kinerja positif hingga November tahun 2024, di mana aset BPD Bali secara konsolidasi berhasil tumbuh 13,35% year-on-year (YoY) menjadi Rp39,79 triliun. Pertumbuhan aset tersebut juga diiringi dengan perolehan laba dalam 11 bulan yang mencapai Rp858,05 miliar atau tumbuh 21,43% YoY. Dari sisi fungsi intermediasi, Sudarma mengungkapkan bahwa perusahaan menarget pertumbuhan kredit sebesar 7,21% YoY pada November tahun 2024. Hingga akhir November tahun 2024 penyaluran kredit BPD Bali tumbuh 7,33% YoY menjadi Rp22,75 triliun dan hampir seluruh segmen kredit tumbuh positif. Pencapaian tersebut berada di atas target yang ditetapkan dan kami proyeksikan terus berlanjut hingga akhir tahun 2024. Khusus penyaluran kredit UMKM BPD Bali, tambahnya, juga tumbuh 13,60% menjadi Rp11,62 miliar pada akhir November tahun 2024. Dengan porsi kredit UMKM BPD Bali mencapai 51,08% dibanding dengan total kredit BPD Bali. Keberhasilan dalam menyalurkan kredit ini diimbangi dengan manajemen risiko yang baik. Hal tersebut digambarkan dari kualitas kredit atau non-performing loan atau NPL BPD Bali sebesar 0,98% atau lebih baik bila dibanding NPL pada kuartal 4 tahun lalu sebesar 1,29%. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK, BPD Bali mencatat total Rp33,73 triliun atau tumbuh 13,82% YoY. Penopang utama DPK masih bersumber dari dana murah atau kasa dengan porsi mencapai 69,78%. Strategi BPD Bali yang fokus dalam meningkatkan porsi dana murah dan digitalisasi pada operasional bisnis berdampak pada semakin baiknya rasio efisiensi perusahaan. Hal tersebut tercermin dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO dan cost to income ratio atau CIR yang secara konsisten semakin membaik. Rasio BOPO sebesar 65,59% dan CIR 47,51% atau lebih baik daripada target sebesar 49,61%. Kemampuan tumbuh dengan berkelanjutan juga didukung likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. Hal tersebut tercermin dari rasio loan to deposit ratio atau LDR yang terjaga di level 67,43% dan capital adequacy ratio atau CAR sebesar 25,76% atau jauh di atas ketentuan regulator. Pihaknya berupaya dalam mempertegas misi untuk memberi solusi produk, layanan dan jasa keuangan yang inovatif melalui pengembangan ekosistem digital, memperluas jangkauan layanan dan akses dengan memanfaatkan digitalisasi serta meningkatkan aliansi strategis dengan sejumlah mitra dan meningkatkan corporate brand, memperkuat organisasi, meningkatkan kapabilitas strategis SDM serta internalisasi budaya perusahaan. Selain mengembangkan produk berbasis digital, BPD Bali juga menyeimbangkan dukungannya di aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dengan mengembangkan program berkelanjutan Bank BPD Bali dengan tagline hijau dan lestari bersama Bank BPD Bali. 2024 naik dari 1%. Itu kenapa? Ya melihat posisi tahun ini kan, kita kan udah mengirim RBP. Kita hitung baik itu secara konservatif dulu kan. Kita lihat faktor eksternal geopolitik juga seperti ini kan. Kita ambil konservatif walaupun proyeksi BI kemarin dalam pertemuan tahunan BI kan kisaran di 11 kan pertumbuhan, karena di posisi sampai dengan Oktober kemarin kredit secara nasional kan tumbuhnya 10,92. Cuma yang 10,92 itu kan dipengaruhi oleh kredit korporasi yang paling besar, malah UMKM-nya 4, sekian. Kalau kita kan hampir 13% UMKM pertumbuhannya.
Artinya outlook 2025 gimana Pak Bapak melihat? Kita masih melihat positif. Kemana? Harus ke lembaga keuangan. Makanya nyari sekarang. Jadi GWM-nya insentifnya 3,8 Ya, per sampai nih? Desember. Oh, sampai Desember tahun ini. Ya. Untuk sektor properti sama otomotif tahun ini gimana Pak BPD Bali? Tahun depan. Kalau properti memang harus hati-hati juga. Mesti harus melihat kan kenaikan PPN ini juga kan barang-barang bahan bangunan dan lain-lain kan perlu hati-hati juga. Tapi tetap ya jalan, tapi kan ada memang sektor-sektor yang memang UMKM yang kita optimum. Kalau otomotif BPD Bali selama ini cukup besar porsinya. Kita mainnya di multiguna di sana. Itu cukup besar. Iya, besar di situ. Nanti berpengaruh Pak untuk PPN 12% terhadap kredit multiguna itu. Kalau kita dengan harga pokok dasar kredit masih bisa nanti minimal sama dengan sekarang ya. Enggak akan naik. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.